Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 30D kelompok 6 beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Fajarandi. Saya Jaroktavi Asmar. Saya Suryana. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulat ini kami akan menggunakan media pembelajaran yaitu PPT atau biasa kita sebut dengan PowerPoint. Untuk lebih jelasnya silakan untuk memperhatikan atau menyimak video berikut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasria dari kelas 30. Baik, di sini saya akan memaparkan definisi bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Garis bilangan, dengan kata lain, himpunan semua bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Dapat dilihat contohnya bilangan asli 1 sampai seterusnya, bilangan bulat 0, 0 sampai seterusnya, bilangan bulat negatif yaitu 1 sampai seterusnya. Penjumlahan. Apabila A dan B adalah bilangan caca, definisi A tambah B. Tetapi bila sedikitnya satu A dan B tersebut merupakan bilangan bulat negatif, maka definisi penjumlahan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat contoh-contoh di bawah, yaitu A tambah B sama dengan A tambah B jika A tambah B adalah bilangan bulat tidak ada negatifnya. Dan kita bisa melihat contoh kedua, ketiga, dan keempat. Pengurangan. Misal A dan B adalah bilangan bulat, yang disebut A kurang B adalah sebuah bilangan bulat X yang bersifat B tambah X sama dengan A. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa A kurang B sama dengan X, dan hanya jika A sama dengan B tambah X. Sebagai contoh adalah negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5, sebab 3 tambah 5 sama dengan negatif 2. Perkalian. Di sini terdapat sifat-sifat perkalian, yaitu yang pertama tertutup, pertukaran, pengelompokan, adanya unsur identitas, penyebaran, perkalian terhadap penjumlahan, intergandaan, dan kanselasi. Operasi pembagian. Untuk mengoperasi pembagian pada bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Jika A dan B bilangan bulat dengan B bukan sama dengan 0, maka A dibagi B ditulis A bagi B ialah bilangan bulat X yang bersifat B dikali X sama dengan A. Perhatikan contoh berikut. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sebab 3 dikali 5 sama dengan 15. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang pengajaran bilangan bulat. Pada dasarnya, cara mengajarkan bilangan caca yang telah dipelajari pada bab sebelumnya dapat digunakan untuk mengajarkan bilangan bulat, karena bilangan caca merupakan bilangan bulat. Hanya saja letak perbedaan antara bilangan bulat negatif. Maka pada makalah ini yang menjadi titik fokus materi yang dipelajari adalah cara mengajarkan operasi pada bilangan bulat negatif dan kombinasi bilangan bulat negatif dan bilangan caca. Yang pertama, pada nama konsep bilangan bulat. Sebelum mengajarkan konsep bilangan bulat,
sebaiknya dikenalkan terlebih dahulu konsep bilangan bulat negatif. Konsep bilangan bulat negatif dapat ditanamkan antara lain dengan menggunakan istilah lawan dari di sini kita menggunakan istilah lawan dari masing-masing bilangan asli atau bilangan bulat positif. Oke, kita lanjut yang kedua, penanaman konsep penjumlahan bilangan bulat. Ada beberapa cara untuk menanamkan konsep penjumlahan dua bilangan bulat negatif maupun dua bilangan bulat yang berlainan tanda. Cara yang dimaksud adalah dengan menggunakan definisi, garis bilangan, dan benda konkret. Untuk mempermudah siswa memahami cara-cara tersebut, para siswa harus terlebih dahulu menguasai penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Yang pertama, menggunakan benda konkret. Yang kedua, menggunakan definisi penjumlahan. Yang ketiga, menggunakan garis bilangan. Oke, selanjutnya penanaman konsep pengurangan pada bilangan bulat. Untuk menanamkan konsep pengurangan pada bilangan bulat, kita juga dapat menggunakan karton persegi panjang yang berwarna hitam dan putih, seperti halnya pada penjumlahan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat dengan cara ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pengertian lawan satu bilangan bulat, sifat n plus minus n sama dengan 0, atau mengambil contoh yang ada pada PPT berikut. Oke, selanjutnya penanaman konsep perkalian pada bilangan bulat. Cara yang paling sederhana untuk menanamkan konsep perkalian bulat pada bilangan bulat menggunakan pola atau model. Oke, selanjutnya itu penanaman konsep pembagian dan pada bilangan bulat. Penanaman konsep pembagian pada bilangan bulat dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep perkalian bilangan bulat dan definisi pembagian bilangan bulat. Baik, mungkin sekian dari materi. Astagfirullah.